Kembali lagi di Pispot. Oh, biasanya itu nggak gitu, bro. Kembali lagi di Pol. Bukan sekedar ngobrol. Sekarang kita ada di Ngopi. Ngobrolin Vi. kopi, Bukan sekedar ngopi, bro. ngobrolin film. Yang kali ini kita mau obrolin, bro, itu adalah film mengenai konspirasi dan virus. Nah. Sangat amat relevan. Iya, Karena dengan akhir-akhir situasi ini seperti kan, ini. COVID banyak yang membahas kan, wah ini ada konspirasi A sampai Z. Semua ada yang bahas soal kebenarannya, nggak ada yang tahu. Ya. Itu namanya konspirasi kan itu. Iya. Kalau ketahuan itu namanya bukan konspirasi, gitu kan. Selalu konspirasi itu spekulasi A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya gitu loh. Dan mulai dari pembunuhan tokoh-tokoh besar gitu loh. Terus segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu mesti ada seseorang atau organisasi di belakangnya, Pak. Dan itu adalah kerennya konspirasi. Iya. Itulah Berarti kerennya konspirasi. Anda pribadi nggak setuju dengan adanya kebetulan? Tidak ada kebetulan itu. Di dunia ini memang nggak ada kebetulan ya? COVID sekarang, nggak usah disebut. Kita membahas sebuah film mengenai konspirasi yang berjudul Utopia. Utopia. Utopia ini sebuah film serial. Udah ada 1 season. full, udah sampai season 1 lengkap ya. Dia tayang di Amazon Prime seperti The Boys yang udah kita bahas kapan hari ya. Dan baru ya, bro ya, 2020. Baru bulan September dia tayang, September akhir. Dan lucunya juga dia kasih apa istilahnya kalau depan-depan keterangan gitu tuh, Disclaimer. disclaimer gitu loh. Nah. Disclaimernya di ini nggak relate dengan kejadian sekarang, nggak ada hubungannya juga Ya, sama kejadian cuman yang kebetulan aja. ada ide seperti ini gitu loh. Dan ya itu emang film itu mengenai virus dari zaman dulu, Ebola dan semua Zika. virus yang pernah ada di dunia itu selalu punya kepentingan tertentu sehingga virus itu ada gitu loh. Yang diciptakan oleh beberapa oknum. Kalau di film ini yang diceritain itu namanya Stern virus. Iya, Stern virus itu Stern virus. semacam flu gitu. Cuman kalau kena itu cirinya ada ruang gitu berbentuk T. Iya, T betul. Kepalanya ada merah-merah. Jadi demamnya itu nggak cuma keringet tapi dia bentuk. Bentuk huruf T gitu. Mungkin ada kalau pattern. bahasa Inggrisnya ada keringet buntet. Iya. bentuk T gitu Iya kan. bener, keringet buntut tapi ada bentuk hurufnya. Gitu sih. Dan yang keren lagi di film ini itu dia itu konsepnya kalau cuman sekedar konspirasi. Oh iya, untuk keterangan juga untuk teman-teman ini, tenang aja, aman untuk melihat sampai belakang. Ya, karena kita tidak akan nggak ada spoiler spoiler. sedikit pun mengenai jalur cerita Nggak film akan ini. merusak keindahan dan kekerenan film Iya. ini dengan spoiler kita. Karena Utopia ini poin penting yang bikin film ini bagus adalah ini tadi apa namanya, Plot twistnya. itu Banyak banget plot gak twist. hanya 1 kali 2 kali tapi gila sepanjang series ini Iya. ada terus gitu loh. Bahkan awal-awal Iya ada di episode 1 episode 2. iya. Episode 2 itu udah ngeplot, ada plot. Nah gila loh, justru di akhir episode 1 itu saya pribadi ngomong, gila Pak, aku nggak ngira seperti ini gitu. Aku nggak ngira ini yang terjadi gitu. Plot twist terus dia. Terus sampai Gitu. ada 1 season ada 8 episode. 1 sampai 8 tuh silakan dinikmati. Iya, wis. Kalian nggak akan mungkin dengan gampangnya ngira kayak kita lihat sinetron itu, wah ini pasti yang jahat ibunya misalkan. Oh, Nggak belum akan tentu, mungkin. belum tentu. Kalian mengira ini yang jahat, kalian nggak setuju sama idenya ini, itu nanti akan dibalik semua di film ini gitu loh. Bahkan saya nebak si super villainnya, musuh utamanya itu ya bener sih memang. Tapi Iya. ternyata kurang bener. Nah, Ya. pasti ada. Pokoknya penilaian terakhir mengenai benar enggak itu dikembalikan lagi ke yang lihat itu. Jadi bener-bener mikirnya bukan mikir karena ceritanya bulat, enggak, tapi mikir oh iya ya, tapi gitu loh. Jadi aku lihat film itu mesti ngelihat filmnya itu durasinya kan 50 menitan setiap episode.
Terus tak matiin, aku merendung terus. Merenungnya bisa 2 hari. Tak pikirin, oh ini bener enggak? Tahu nggak kalau Utopia ini sebenarnya film remake loh ini. Tuh, iya. Ya, originalnya itu juga film seri, ada 2 season, tayang di UK. Apa? Kartun orang? Bukan, ya Film live orang? action. Live action. Cuman di sana di cancel, Pak. Boy. Nah, saya baca-baca sih di cancel gara-gara tidak cocok dengan penonton di sana. Penonton di sana itu lebih memilih film yang nggak seperti ini, yang nggak berat seperti ini, nggak terlalu sadis seperti ini. Nah, Tapi kalau tak pikir itu bukan berat Cancel. benernya. Story-nya itu mungkin terlalu sadis apa mungkin ya. Iya, terlalu ini apa ya? Tidak ada jiwa-jiwa kemanusiaan, empati ya gitu. Kita kan di mindset kita ditanamkan sejak kecil itu ada orang jatuh aja kita tolong gitu loh. Lah, di film ini justru pembunuhan massal jutaan orang itu kalau Jangan. memang perlu dilakukan, itu harus dilakukan dan itu bukan hal yang salah. Jadi moralnya udah antik gitu loh di film ini. Moralnya itu aneh gitu. Orang banyak yang mati itu dianggap sebagai collateral damage lah. Collateral damage dan memang itu kalau emang itu diperlukan ya tidak apa-apa gitu loh. Iya sih. Demi tujuan lain yang menurut mereka lebih baik. Itu apa ya bahasanya? Necessary evil ya. Necessary evil Kejahatan untuk membuat dibutuhkan. dunia yang lebih baik kan menurut mereka gitu. Dan yang bikin aku tertarik juga bro di awal itu emang aku nggak ngira sampai bisa banyak plot twist dan lain sebagainya, itu nggak ngira. Yang bikin aku tertarik di awal, semua ini berawal hanya dari sebuah komik. Sebuah komik. Hanya dari sebuah komik yang sudah legend, yang orang menunggu-nunggu lanjutannya. Ternyata di komik itu banyak pesan yang tersembunyi. Gitu. Komik yang berjudul Dystopia. Dystopia, itu sebelumnya Utopia ini. Baca komik Utopia ini sama dengan mempertaruhkan nyawamu. Bisa. Iya. Kan yang sudah pernah lihat manuskripnya diburu kan. Oh iya, harus mati gitu loh. Harus mati. Yang sudah pernah lihat komik ini, baca komik ini harus mati, tidak boleh ada saksi hidup. Siapa yang bunuh, siapa yang nyuruh ya nanti lihat sendiri. Nanti lah. lihat sendiri lah. Yang pasti ini komik ini kalau kita baca nyawa Anda sebagai taruhannya. Itu yang kerennya di situ. Jadi poin-poinnya film ini itu adalah banyak sekali plot twist, terus kental dengan kental dengan hal-hal yang berbau konspirasi dunia gitu loh. Terus apa ya? Ya ini juga sih kalau aku lihat di luar plotnya itu sendiri ini kan selalu tak cermati dari setiap film. Dia itu menurutku di Utopia ini membangun karakter atau kepribadian tiap tokoh yang ada di dalamnya ini. Dia itu nggak instan. Jadi ada beberapa film itu kan yang orang ini keren. Cuman 1-2 episode kita udah bisa bilang orang ini keren. Tapi di film ini, seperti contohnya ini bukan spoiler bro ya, tapi ada satu anak kecil, cewek. Aku pas dia keluar pertama kali, aku nggak suka. Anak kecil cewek. Aku suka ketika Alice gitu. Ya. Iya, nggak apa-apa ya sebut Nggak nama, nggak apa-apa, apa-apa ya. nggak apa-apa. Si Alice itu awal keluar aku nggak suka. Tapi setelah dia melakukan sesuatu dan pribadiannya itu akhirnya berbalik Berubah. 180 derajat. Aku jadi seneng sama karakter ini gitu loh. Keren. Dia kerennya itu. Jadi dia bangun karakternya itu nggak cuma 1-2 episode tapi pelan. Dan akhirnya bagi aku satu tim istilahnya protagonis itu tadi itu asik semua orangnya gitu. Orangnya asik-asik semua ternyata. Bahkan yang ada satu yang lemah gitu, terlihat lemah. Ternyata laki-laki enggak. itu. Ternyata reliable juga orang ini bisa Ada diandalkan. satu yang gitu. cantik, pinter. Nah, Wah, ini pasti pemimpinnya. ini pasti. Ternyata. Nah. Lihat sendiri. Kalau saya jadi kalian yang melihat video ini langsung dimatikan sekarang juga langsung jangan nonton. jangan lihat sampai habis bro, jangan dong, kita kan ngobrol-ngobrol gini ya dengerin lah, Langsung ke skor aja lah. skor aja. Langsung Kalau scoring. saya sih
10 itu nggak ada nilai 10 karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan Andra and the Backbone. Dan Andra and the Backbone sempurna. Kalau saya sih 9 lah. 9,9. Enggak, 9. Oh 9. Oh. Karena gini sih, karena ini serian bro. Serian itu aku ini lebih berpikir panjang. Jadi karena saya sering sekali kecewa dengan season 2. Dan itu berpengaruh karena kan kita menilai ini serian. Jadi saya masih bertanya-tanya season 2-nya ini nanti mau dibawa kemana. Kalau season 2-nya bagus banget, nyambung sama season 1 ya 95 atau mungkin 99 itu possible gitu. Ya gini aja, season 1 kamu kasih skor 9, nanti season 2 berapa? Iya, 9. Nanti di average berapa ketemunya ya. Ya. Saya terlalu bertele-tele ya. Iya, itu intinya padahal. Telur asin mulu, ngece. 9. 9. Kalau saya pribadi juga sama 9. Tren. Kita kompak kira-kira. Iya, nggak tahu ya. Kalian yang suka film-film yang berbau konspirasi, berbau-bau ada fairy tale, cuman dia apa ya? Cuman sebatas karakter komik aja gitu loh. Sebatas karakter komik tapi ternyata di dunia asli ada sungguhan. Iya. Tapi ya manusia biasa di dunia asli gitu loh. Simbologi. Nah, ada simbol-simbol seperti itu. Terus apa ya? Ya soal virus kan relevan sekali bro ya. Karena kan sekarang lagi zaman COVID dan teman-teman pasti tahu semua ada ribuan ratusan teori mengenai COVID ini asalnya dari siapa, ini orang yang menemukan hilang, banyak konspirasi di COVID ini. Jadi itu relate banget lah sama keadaan sekarang. Sangat amat recommended ya. Recommended banget lah. Oke, tetap pantau channel kami. Dan akan banyak konten-konten menarik lainnya, dan Ngopi ini akan terus lanjut kita bahas film-film yang kenapa sih mungkin teman-teman bertanya-tanya, wah ini orang dua ini kok selalu ngasih rating itu 8, skor 8, skor 9. Pertanyaannya kalau film jelek ngapain kita bahas? Bro? Iya. Ya kan? Kita share itu film yang Ya memang menurut kita bagus. Recommended bagus, dan kita share sama kalian biar kalian tahu bagusnya tuh di mana gitu ya, loh. nanti kalau pengen review apa, komen di kolom komentar bawah. gitu loh. Kalau ada mana logonya keluar harus Logo apa apa mereka? itu? Logo subscribe. You know what to do. Oke. Kalian tahu apa yang harus dilakukan, subscribe dan lain-lain lah. Kalian sudah dewasa, kalian lakukan apa yang menurut kalian benar. Dan terus pantengin channel kami dan Salam merdeka.